warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Alda Pasaribu dari kelas Biologi 4 semester 6 dari jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Mikroteknik Hewan, Ibu Sukria. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul tentang fiksasi dari mata kuliah Mikroteknik Hewan. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang pengertian fiksasi. Pengertian fiksasi. Sebagian besar jaringan hewan maupun tumbuhan akan rusak jika dipisahkan dari indukan multiselulernya. Dikarenakan tidak mampuan sel mempertahankan bentuk alaminya, maka untuk mempertahankan bentuk alaminya dibutuhkanlah suatu proses yang disebut dengan fiksasi. Proses fiksasi ini diharapkan setiap molekul pada jaringan yang hidup tetap berada pada tempatnya dan tidak ada molekul baru yang timbul. Efek fiksasi yang terhadap jaringan yang diproses antara lain menghambat proses pembentukan yang disebabkan oleh bakteri dan autolisis akibat enzim proteolitik dalam jaringan tersebut, mengeraskan jaringan dan merubah konsistensi cair menjadi lebih padat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi prinsip-prinsip dasar fiksasi. Prinsip-prinsip dasar fiksasi yang pertama adalah koagulasi. Koagulasi adalah proses penggumpalan partikel koloid di dalam sel karena adanya penambahan bahan kimia atau pemberian perlakuan fisik sehingga partikel-partikel tersebut bersifat netral dan membentuk endapan. Kemudian, koagulasi pada proses fiksasi dapat terjadi pada protein yang ada di dalam sel atau kandungan lainnya yang dianggap perlu dipertahankan akibat degradasi yang terus berlangsung. Pada proses ini, tidak semua zat dapat dikoagulasikan. Contohnya yaitu penggunaan asam asetat sebagai komponen utama larutan fiksasi. Asam asetat ini mampu mengkoagulasikan kromatin namun tidak protein. Prinsip dasar fiksasi yang kedua yaitu presipitasi. Secara umum, presipitasi adalah pengendapan yang terjadi akibat koagulasi yang terjadi sebelumnya. Presipitasi yang diharapkan pada proses fiksasi adalah presipitasi protein yang mana protein ini ialah yang menjadi salah satu faktor utama pembusukan. Presipitasi ini disebabkan oleh berkurangnya tingkat kelarutan protein yang terjadi akibat adanya penambahan senyawa kimia yang berdampak terhadap perubahan senyawa kimia baru. Selanjutnya saya akan membahas tentang syarat-syarat larutan fiksasi. Larutan fiksasi sebaiknya memiliki kemampuan untuk menginkativasi enzim, tidak menyebabkan jaringan membengkak atau mengerut dan tidak melarutkan bagian jaringan. Secara umum, larutan buffer formalin 10% sebagai pengawet jaringan. Berdasarkan mekanisme aksinya, ada 5 kelompok larutan fiksasi. Yang pertama, aldehida formalin dan glutaraldehid termasuk dalam kelompok ini. Pada larutan ini, jaringan akan diawetkan melalui ikatan silang yang terbentuk dalam protein. Ikatan ini tidak bisa merusak struktur protein dan glutaraldehid yang digunakan pada larutan ini membentuk struktur alpha helix dan memfiksasi secara cepat sehingga cocok digunakan untuk mikroskop elektron meskipun penetrasinya sangat buruk. Yang kedua, merkuri. Proses pengawetan jaringannya tidak diketahui. Larutan ini cukup buruk dan menyebabkan jaringan mengeras, hanya baik digunakan untuk jaringan hemotropetik dan retikuloendotelial. Yang ketiga, alkohol. Alkohol yang termasuk dalam larutan ini adalah metil alkohol yaitu metanol dan etil alkohol yaitu etanol. Larutan ini akan mendenaturasi protein dan tidak direkomendasikan. Selanjutnya, agen oksidatif. Contohnya adalah permanganat, dikromat, oxnium, troksid. Larutan ini mengikat protein namun menyebabkan denaturasi. Larutan ini sangat jarang digunakan. Lalu yang terakhir adalah pikrat.
Fiksasi yang termasuk kelompok ini adalah asam pitrat seperti larutan Boyns. Mekanismenya kurang diketahui, hampir sebaik merkuri, membuat nukleus detail dan jaringan terlalu keras. Larutan ini membuat benda asing menjadi kuning. Selanjutnya saya akan membahas tentang syarat proses fiksasi yang baik. Syarat proses fiksasi yang baik, yang pertama, fiksasi dilakukan dengan penekanan yang cepat dan sejajar. Yang kedua, fiksasi tidak menyulitkan dan murah biaya. Yang ketiga, fiksasi harus bisa menghambat pembusukan bakteri dan terjadinya autolisis. Yang keempat, fiksasi harus memberikan perbedaan gambaran mikroskopis yang bagus. Dan yang terakhir, fiksasi tidak boleh menyebabkan iritasi, keracunan, dan korosif. Selanjutnya saya akan membahas materi tentang jenis-jenis fiksasi. Jenis-jenis fiksasi terbagi menjadi 4. Yang pertama, fiksasi basah. Fiksasi basah merupakan tindakan fiksasi di mana sediaan sitologik masih dalam kondisi basah atau lembab. Larutan fiksasi basah terdiri dari alkohol 95 sampai 96%. Yang kedua, metanol absolut. Yang ketiga, penetrasi alkohol. Yang keempat, propanol dan isopropanol 80%. Dan yang terakhir, formalin base. Jenis fiksasi yang selanjutnya yaitu fiksasi coating. Fiksasi coating ini merupakan fiksasi yang dilakukan untuk pengganti fiksasi basah. Fiksasi ini dilakukan dengan membersihkan aerosol atau penyemprotan pada spesimen sitologi yang dibuat secara konvensional maupun dengan metode berbasis cairan. Fiksasi ini terdiri dari alkohol dan polietilin glikol yang berfungsi sebagai pelapis dari sediaan sitologik. Fiksasi yang menyemprotkan lapisan diapin atau hairspray dengan alkohol yang tinggi dan minimal lanolin atau minyak dapat juga menjadikannya fiksasi yang efektif. Lalu selanjutnya ada fiksasi kering. Fiksasi kering merupakan fiksasi yang dilakukan pada sediaan sitologik yang dilakukan dengan mengeringkan sediaan tersebut di udara terbuka ataupun udara yang kering dengan bantuan pemanasan hingga kering. Penggunaan hot plate dengan suhu maksimum 50 derajat Celcius. Nah, jenis fiksasi selanjutnya yaitu fiksasi khusus. Fiksasi khusus ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama fiksasi Carnoy. Fiksasi ini adalah fiksasi yang dikhususkan untuk spesimen yang hemoragik. Asam asetat dalam larutan fiksasi ini akan melisiskan sel darah merah. Fiksasi ini sangat baik untuk melihat detail dari inti serta pengawet untuk glikogen. Kelebihan waktu dalam fiksasi ini pun akan menyebabkan kerusakan pada materi kromatin. Yang kedua, fiksasi cair. Fiksasi cair yang disingkat dengan FAA. Fiksasi cair ini merupakan fiksasi yang baik ketika akan membuat sel blok ataupun dalam pengamatan sel dalam kondisi segar, penggunaan di parasit, mikologi, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya itu ada memilih larutan fiksasi. Memilih larutan fiksasi terbagi menjadi 4. Yang pertama, jenis dan tujuan pengamatan yang akan dilakukan. Kedua, jenis sel atau jaringan yang akan difiksasi. Yang ketiga, memahami efek negatif dan positif dari setiap larutan fiksasi. Yang terakhir, memahami jenis larutan fiksasi yang digunakan untuk keperluan umum dan khusus. Nah, mungkin itu saja pemaparan materi saya yang berjudul tentang fiksasi pada video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.